Kenapa seseorang itu bisa malu terhadap kesehatan mental, dokter? Malu karena kehinaan dan malu karena kesopanan gitu. Apakah dok, sifat dari pemalu ini bagian dari gangguan jiwa, dokter? Tapi kalau hanya malu, sifat yang pemalu tidak bisa ya kita buat dia menjadi suatu gangguan. Gimana dok agar seseorang itu menjadi lebih terbuka terhadap masalah kesehatan mentalnya, dokter? Jadi keluarga dan sahabat lah sebenarnya yang harus lebih mengerti, menjaga komunikasi yang baik, tidak menjudge, tidak melabeli tadi, dan juga mengerti ya dia sakit memang seperti ini. Stop stigma tadi ya. Jadi dia tidak malu untuk ke profesional kan, ke psikolog, ke psikiater. Kita tidak malu untuk menceritakannya kepada orang terdekat dia nih. Makanya orang terdekatnya juga harus mengerti, harus tahu. Nanti dia udah terbuka, udah mau cerita, orang terdekatnya yang nggak bisa nerima, yang malah menjat dia tadi, malah beli tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast Seksi Ansietas PPPD SKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya pada YouTube kita kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, ada tamu sangat spesial, Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Dr. Vera. Gimana nih dok kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat ya, tetap harus kita jaga kesehatan. Dr. Vera, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga, dokter. Ya, udah swab kita tadi ya, aman ya? Alhamdulillah dok, hasilnya negatif. Iya dokter. Dok, kali ini kita membawa topik yaitu tidak perlu malu menyampaikan permasalahan mental nih dok. Oke. Nah, kan banyak nih dok orang-orang di luar sana yang malu terhadap kesehatan mental mereka dok. Kira-kira ini dok bagaimana dok? Kenapa seseorang itu bisa malu terhadap kesehatan mental, dokter? Oke. Jadi kita mulai dulu lah dari apa itu malu ya? Ya benar sekali dokter. Kenapa orang-orang bisa menjadi malu ya dok ya? Jadi malu itu sebenarnya suatu emosi juga ya. Menurut Carl Schneider, dia pernah buat buku dengan judul itu Exposure the Same gitu ya. Jadi dia bilang di situ bahwasannya malu itu ada dua, disgrace of shame sama discretonio of shame lah gitu ya. Jadi malu karena kehinaan dan malu karena kesopanan gitu. Artinya itu seperti misalnya kalau kehinaan itu ya kalau kita buka celana malu lah ya, kita berbuat salah itu malu lah pasti ya kan. Kalau kesopanan itu seperti ini, aku ngeliat dia baik sekali, aku malu seperti itu gitu. Jadi tetapi yang paling sering tertutup ya yang kesopanan tadi dengan yang kehinaan. Nah, tapi malu ini perlu apa enggak? Ya perlu pasti. Jadi kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang di luar norma seperti itu. Jadi malu memang ada juga yang kesopanan ya dokter? Benar. Baru tahu saya dokter. Iya, jadi kayak misalnya saya dengan malu. Betul. Jadi saya ngeliat Dokter Vera nih, Dokter Vera bagus sekali, baik sekali, ramah. Saya malu dengan diri saya tidak bisa seperti Dokter Vera. Gitu. Berarti lebih kayak yang misalnya orang berbuat baik kita segan, termasuk seperti itu dokter. Jadi kita berusaha menjadi lebih baik seperti itu juga kan akhirnya kan? Seperti itu. Jadi gimana nih dok dari malu tadi terhadap masalah kesehatan tadi, kenapa ada orang-orang yang malu menyampaikan kesehatan jiwanya dokter? Oke, mungkin bukan orang dengan gangguan kesehatan jiwa aja ya, mungkin ada beberapa orang yang juga pemalu seperti itu. Dan kenapa pemalu itu terjadi kali ya? Iya dokter. Kenapa pemalu itu bisa terjadi? Mungkin pertama karena keturunan, tapi bukan karena gen ya saya rasa, tapi karena kita bisa melihat dulu orang kita pemalu, orang tua kita pemalu, jadi kita juga menjadi pemalu seperti itu. Karena kita lihat seperti itu terus gitu ya kan. Terus bisa juga karena masa kecil yang kurang bahagia, itu bisa. Terus rasa percaya diri yang kurang, tuh misalnya nih, mohon maaf ya, dia badannya lebih gendut daripada yang lain gitu, seperti saya mungkin ya, tapi kita dengan terus belajar. Dokter, ini udah pas ini dokter. Apa? Badan kayak gini udah pas dokter, enggak gitu dokter. Oh gitu ya? Iya dokter. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang merasa, saya gemuk sekali, jadi karena itu dia tidak percaya diri, akhirnya dia malu untuk ke sosial, kurangnya pergaulan juga, kurangnya bermasyarakat,
Mungkin karena tadi ya, karena orang tuanya juga tidak bermasyarakat, mengajarkan anak seperti itu, jadi anaknya menjadi seseorang yang pemalu. Jadi kebiasaan dalam suatu rumah gitu ya dokter ya. Benar. Jadi mempengaruhi untuk perilaku anak tadi. Betul, Benar ya dok ya? pasti, ya kan? Iya dokter. Apakah dok sifat dari pemalu ini bagian dari gangguan jiwa dokter? Nah, seperti tadi kita bilangnya, kalau dia hanya pemalu, itu kita perlu ya, kita sebagai manusia, hakikatnya kita pasti perlu mempunyai rasa malu. Tetapi ada beberapa orang yang karena malu menjadi disorder, gangguan. Ada namanya avoidant personality disorder, ya. Jadi dia memang tidak bisa untuk ngomong di tempat ramai, bersosialisasi, itu dia selalu menghindar, sampai menghindar seperti itu. Itu mungkin bisa menjadi gangguan. Tapi kalau hanya malu, sifat yang pemalu, tidak bisa ya kita buat dia menjadi suatu gangguan. Iya dokter, benar sekali dokter. Terus ini dok, ada lagi nih dok, stigma masyarakat itu yang menganggap gangguan jiwa itu kan sebagai biasanya orang gila gitu dok, ya kan? Nah, apakah hal ini mempengaruhi orang lain itu untuk menyampaikan apa perasaannya itu menjadi malu itu karena stigma ini tadi dokter? Ya benar, pasti ya. Banyak kita temukan orang yang memang tidak mau ke profesional, dia hanya menahan diri, akhirnya sakitnya jadi makin besar. Iya dokter. Sakitnya makin menjadi gitu ya, karena malu. Dia bilang, nanti saya dicap, saya dilabelin. Makanya bersyukurlah kita punya podcast ini juga. Kita sekarang media-media massa, terus sinias-sinias banyak yang buat film-film tentang mental health awareness ya. Nah, jadi dari situ orang semakin belajar bahwasannya memang gangguan jiwa itu bukan yang gila ya, bukannya bahkan sampai tidak bisa tidur seperti tadi, terus dengan pemalu, tapi pemalu yang benar-benar sampai menghindar, yang bukan dia saja yang merasa itu aneh, tapi orang sekitarnya pun merasa itu hal yang nggak wajar. Nah, seperti itu juga bisa diobati, diperbaiki seperti itu. Jangan sampai kita menyesal karena kita telat pengobatan, telat terapi, akhirnya menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena rasa malu tersebut. Karena rasa malu tersebut ya dokter ya. Tapi yang penting kita tetap sama-sama menjaga stop stigma ya, kita harus sama-sama stop pelabelan ya, terus stop membuli ya kan. Nah itu kita harus sama-sama stop, kita sama-sama berjuang lah supaya lebih baik ke depan, lebih bagus. Jadi orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa ini berani untuk speak up, berani untuk berobat seperti itu. Karena memang kadang memang ucapan itu yang sangat mempengaruhi ya dokter ya. Ya. Sangat mempengaruhi. Ini dok, tadi kita bahas masalah malu tadi kan dok. Ini gimana dok agar seseorang itu menjadi lebih terbuka terhadap masalah kesehatan mentalnya dokter? Agar seseorang lebih terbuka dengan kesehatan mental ya. Iya dokter. Baik, jadi sebenarnya mungkin orang yang dengan kesehatan mental itu dia sudah ingin terbuka, tetapi tidak ada dukungan, tidak ada support dari orang terdekatnya seperti keluarga, sahabat. Nah, jadi keluarga dan sahabat lah sebenarnya yang harus lebih mengerti, menjaga komunikasi yang baik, tidak menjudge, tidak melabeli tadi, dan juga mengerti ya. Dia sakit memang seperti ini. Kadang kita kalau sama sahabat pasti kita tahu ya, dia sehari-harinya seperti apa, dia hobinya apa. Nah, kok akhir-akhir ini dia berubah nih, kok jadi pemarah, kok malah jadi pendiam, mengurung diri, nggak seperti yang biasanya. Ada yang aneh nih. Nah, dari situ kita mulai care ya, komunikasi yang baik. Jangan pola komunikasinya juga yang bagus lah ya dengan orang seperti itu. Kita harus jaga komunikasi yang baik, mengerti dia seperti itu. Nih tadi kita lagi bahas masalah komunikasi nih dokter. Ada nggak trik khusus agar seseorang itu komunikasinya tersampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, jadi dia lebih terbuka. Jadi gimana trik atau komunikasi yang bagus agar seseorang menjadi lebih terbuka tadi dokter? Oke, baik ya. Supaya si kawan yang menderita tadi terbuka terhadap apa masalah, apa yang dirasakan mereka tadi dokter. Jadi memang ya pertama tadi kita harus mengerti dia.
Ya, kita harus tahu kebiasaan dia seperti apa. Pasti kan kalau kita satu rumah dengan abang kita, adik Mm-mm. kita, orang tua kita, ya, sahabat, ya, pasti kita tahu dia kesehariannya seperti apa. Jadi di situ yang kita lihat. Kalau sudah kita rasa aneh nih, anak ini nggak seperti biasanya nih. Jangan kita membenarkan yang salah, membiasakan yang salah. Itu yang sering terjadi sekarang kan. Sesuatu yang salah dibiarkan, dibenar-benarkan, akhirnya yang salah jadi benar. Itu Iya dokter. salah. Ya. Jadi kalau memang kita rasa dia salah, dia nggak benar, ada yang nggak beres, ya kita komunikasikan dengan baik, tentu dengan tidak menjudge. Apalagi dengan Allah gitu aja. Ya kan kebanyakan gitu ya, apalagi sering orang tua dengan anak sekarang sedih anaknya nih, ditanya ternyata baru putus dari Iya pacarnya, ya dokter. kan. Nah, terus orang tua bilangnya, alah gitu aja masih banyak yang lain, kau cari lagi yang lain. Mungkin nggak sederhana itu, ya kan? Jadi harus benar-benar ditanya, kenapa? Oh seperti itu. Mungkin dengan dia cuman, oh iya, ya sabar ya. Dengan gitu aja dia lebih tenang daripada harus di judge tadi. Ya, kenapa sih? Oh, udahlah gitu aja. Makanya banyak sholat, banyak beribadah, makanya biar nggak kayak gitu. Iya dokter. Nah, itu sebenarnya bukan menjadi penguat, tapi sebagai pelemahan juga di diri yang seperti itu. Dokter. Iya dokter, benar sekali dokter. Ini dok, masalah kepribadian introvert dan Oke. ekstrovert. Nah, Kenapa? dokter, apakah kepribadian yang introvert dan ekstrovert itu membuat seseorang menjadi malu? Ada nggak dok hubungannya dokter? Malu untuk menyampaikan masalah mentalnya, seperti itu dokter. Oke. Jadi berbeda ya. Berbeda. Malu itu terus ada tadi yang gangguannya, avoidant personality disorder, beda lagi. Terus introvert itu karakter orang yang introvert, extrovert, ada juga yang ambivert ya. Jadi introvert itu di mana misalnya dia kalau dia men-charge dirinya itu mungkin dengan sendiri, dia dengar lagu sendiri di rumah, baru dia tenang. Tapi kalau ekstrovert itu biasanya yang dia lebih senang kalau bergaul dengan teman-temannya, bercerita Mm-mm. dengan teman-temannya, dia baru merasakan men-charge dirinya. Tapi ada juga orang yang ambivert ya. Ambivert itu dua-duanya, kadang dia suka Dua-duanya. dengan Mm-mm. sendiri, kadang juga rame-rame, tapi itu beda ya. Tidak selalu orang yang introvert itu pemalu. Tidak selalu orang ekstrovert tidak tahu malu atau Tidak selalu tahu. percaya diri gitu. Enggak seperti itu karena itu dua hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda. Jadi memang berbeda ya dokter. Nah, kalau kita bahas introvert ekstrovert itu nanti terlalu panjang lagi ya. Iya dokter. Kalau ini dok, bagaimana cara kita melatih diri menjadi pribadi yang lebih terbuka dok? Jadi lebih percaya diri dan tidak pemalu dokter. Dan tidak pemalu baik. Ah, Pertama, kita harus bersyukur ya. Bersyukur dengan mempunyai tubuh kita ini. Mau apapun bentuknya, apapun yang dilihat orang, inilah yang kita punya. Ya, terus kita ikhlas menerimanya. Ya seperti saya tadi bilang Dr. Vera, mungkin kalau saya nggak pede, saya kok gemuk kali ya, saya harus diet lagi nih, saya harus gini lagi, nggak pede lah nanti kalau diundang podcast di ini kan, di seksi ansietas, payah nih gitu. Nah, keadaan-keadaan itu yang harus kita pertama kita hilangkan ya, sabar, ikhlas, kita menerima diri kita hidup di masa sekarang, bukan di masa yang lalu, juga bukan di masa depan. jadi Kita ada lebih di ke sekarang. penerimaan terhadap Benar, diri ya dokter iya ya. betul. Mm-mm. Penerimaan diri. Kalau yang ini dok, satu lagi, kalau bersikap terbuka itu dapat mencegah seseorang mengalami penyakit mental dok. Gimana caranya dok? Gimana? Bagaimana bersikap terbuka itu dapat mencegah seseorang dari penyakit mental dokter? Oke, baik. Kemarin pernah juga ya kita bahas di podcast ini kalau nggak salah saya tentang komunikasi asertif. Mm-mm. Nah, jadi di situ sudah kita jelaskan panjang lebar tentang komunikasi asertif, di mana dengan kita berkomunikasi yang baik, komunikasi yang tidak hanya menyenangkan lawan bicara kita, dan juga komunikasi yang bukan hanya ego kita yang kita bawa, itu bisa membuat kita terhindar dari eh, gangguan-gangguan kesehatan jiwa tadi ya. Jadi di mana kita harus misalnya Dokter Vera nih ya ditawarin minum ya kan. Vera mau teh atau kopi, sementara Dokter Vera lagi diet, pengennya air putih aja, tapi karena Mm-mm. ditawari itu Dokter Vera
udahlah terserah aja. Tuh akhirnya dikasih kopi, padahal dokter Vera nggak suka nih, Iya. suka sakit lambung kalau minum kopi, tapi karena rasa perasaan nggak enak, tetap diminum. Akhirnya dokter Vera sakit sendiri ya, menahan itu. Nggak bagus kan? Nah, jadi komunikasi asertif itu sedikit ya, kita bisa berkomunikasi dengan apa yang kita inginkan juga, tentu dengan kesopanan tadi, agar kita tidak malu-maluin ya kan. Nah, seperti itu misalnya tadi ya, kopi atau teh dokter Vera? Oh mohon maaf, saya sepertinya air putih aja kalau boleh. Mungkin Jadi seperti dengan itu kan. komunikasi ya Benar, dokter ya. benar. Dengan begitu aja kita udah menjaga mental kita untuk sehat kan. Karena yang ngejaga mental kita ya diri kita sebenarnya Betul, dokter ya. betul. Karena yang pertama kali yang harus kita sayangi adalah diri kita. Diri kita sendiri ya dokter. Ini dok sebagai pertanyaan penutup kita. Baik. Sebesar apa peluang menyampaikan masalah kesehatan mental ini dapat membantu kita untuk lebih sehat dalam mental dokter? Peluang gimana tadi dokter? Sebesar apa peluang menyampaikan masalah kesehatan mental itu dapat membantu kita dokter? Oh, Atau terhindar dari baik, masalah baik, kesehatan baik, mental. baik, Jadi baik. dengan kita menyampaikan itu kesehatan mental kita jauh lebih baik gitu Baik, dokter. benar ya. Setuju sekali. Besar sekali ya, kalau menurut saya itu besar sekali. Tapi sebesar apa saya juga kurang tahu lah ya, saya juga kurang baca yang seperti itu. Nanti kita baca sama-sama lagi. Tetapi Kalau pastinya sedalam lautan ya dokter. Enggak mungkin juga. ya, Bisa. bisa aja ya kak, sedalam lautan. Itu kayak lagu ya jadinya ya. Bisa aja. Tapi memang pasti ya. Contohnya ya, misalnya orang dengan depresi tadi ya, dia baru putus, orang sekitar menganggapnya itu hal biasa. Padahal kalau dibiarkan, yang kita takutkan bisa apa yang terjadi? Paling bahaya, dokter Vera. Bisa depresi, Yang paling bahaya bunuh diri ya kan, itu yang paling kita takutin. Nah, sebelum itu terjadi, itu memang harus benar. Kalau memang dia bisa mengkomunikasikannya dan dia paham, makanya kita harus tetap stop stigma tadi ya. Jadi dia tidak malu untuk ke profesional kan, ke psikolog, ke psikiater. Kita tidak malu untuk menceritakannya kepada orang terdekat dia nih. Makanya orang terdekatnya juga harus mengerti, harus tahu. Nanti dia udah terbuka, udah mau cerita, orang terdekatnya yang nggak bisa nerima, yang malah menjat dia tadi, malah beli tadi. Jadi juga harus menjadi pendengar yang baik ya dokter ya. Betul. Cukup hanya pendengar saja itu udah bagus sekali. Sudah sangat membantu. Kalau ya, dokter Desi Mawar kemarin pernah bilang ya, kalau saya kemarin lihat ininya, podcastnya ya, juga kan, lebih baik berbicara baik daripada gimana sih? Lebih baik diam daripada tidak berbicara yang baik gitu iya, kan. Nah, gitu. seperti itu. Jadi intinya sama. Lebih bagus kamu menjadi pendengar aja daripada kamu bicara malah nyakitin dia tuh. Iya benar sekali dokter. Jadi memang untuk masalah kesehatan mental ini sangat luas sebenarnya bahasannya ya dokter ya. Luas sekali. Yang pertama itu kita harus menghapus stigma tadi ya dokter. Itu yang paling penting ya. Iya. Karena memang kalau saya boleh cerita dikit ya. Boleh silakan dokter. Tempat praktek saya itu benar-benar ya, banyak ya anak-anak muda, remaja. Itu benar-benar mereka malu. Saya malu dok kesini. Tolong tutupin lah nama saya. Jangan diumbar-umbar. Padahal kita memang gak mungkin kita mengumbar-umbar kan, rekam medis gak boleh kemana-mana ya kan. Nah itu mereka terus cemas tuh semakin bertambah. Mereka ke situ, saya malu. Orang tua saya bahkan nggak tahu nih, saya minum obat ini, saya sembunyiin dok. Gimana? Seperti itu. Banyak loh. Karena anggapan-anggapan negatif tadi ya dokter ya. Sampai dia takut orang tuanya kalau tahu gimana jadinya aku nih gitu. Harusnya kan sebenarnya orang tua lebih berperan ya, lebih support. Karena kita mungkin ya dewasa-dewasa tadi, orang remaja tadi banyak tinggal dengan orang tua mas. Kan seperti itu. Masalah kesehatan mental ini sangat-sangat luas ya dokter ya cakupannya dokter ya. Nah karena waktu kita juga nih dokter sudah sangat-sangat terbatas nih dok. Baik, padahal kita mau panjang lebar lagi. Iya, mau panjang lebar lagi dok. Lagi seru kan? Lagi seru. Mungkin di kesempatan lain dokter, kami sangat mengharapkan kehadiran dokter lagi ya dok ya di episode selanjutnya.
Nah, buat teman-teman di rumah nih yang butuh konsultasi atau mau curhat-curhatan nih sama Dokter Bayu nih, dapat jumpa dokter di mana, Dok? Saya tugasnya di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi di Pematang Siantar. Di Pematang Siantar Iya ya, Dok? benar. Terus di Klinik Utama Binatma juga saya ada praktek di sini juga. Nah, appointment. di situ teman-teman ya yang pengen jumpa langsung nih sama Dokter Bayu. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada setia nonton podcast kami. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.